Kembali bersama kami pemirsa, rapat Komite Eksekutif Exco PSSI Kamis kemarin memutuskan Kongres Luar Biasa PSSI digelar pada 16 Februari tahun depan dan keputusan ini diambil sesuai arah Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Rapat Exco PSSI memutuskan pemilihan eksekutif Komite PSSI digelar lebih cepat. Hal ini menyusul keinginan FIFA agar PSSI menggelar Kongres Luar Biasa pemilihan Ketua Umum, Waketum, dan anggota Komite Eksekutif pada 16 Februari 2023 mendatang. Jumat lalu, rapat darurat Exco PSSI memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa pemilihan melalui tahapan mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Ya, menyusul keputusan Exco PSSI, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan PSSI merencanakan Kongres Luar Biasa pada 18 Maret. Ya, KLB lalu dipercepat dan disepakati digelar pada 16 Februari karena sesuai arahan FIFA lewat suara yang dikirimkan ke PSSI. Untuk itu PSSI mengirimkan surat kepada seluruh voters PSSI terkait perubahan tanggal Kongres sesuai jawaban dari surat FIFA. Ya, PSSI akhirnya menetapkan tanggal Kongres Luar Biasa yakni pada 16 Februari tahun depan dan hal ini sesuai dengan arahan FIFA dalam surat yang dikirimkan kepada PSSI. Digelarnya KLB sejalan dengan salah satu tuntutan gabungan supporter sepak bola yang juga mendesak mundurnya Ketua Umum dan jajaran petinggi PSSI. Dan untuk mundur pasca tragedi Kanjuruhan. Dan untuk membahas lebih dalam rencana KLB ini kita terhubung dengan mantan anggota Exco PSSI Jamal Aziz dan anggota tim gabungan pencari fakta Kanjuruhan Akmal Marhali. Dan kami juga sebenarnya telah mencoba untuk mengundang pihak PSSI dan perwakilan voters namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat sore Pak Jamal, Mas Akmal, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Saya ke Pak Jamal terlebih dahulu. Tanggapan Anda secara umum dulu Pak terkait KLB yang dipercepat ini. Nah, yang dimaksud bagaimana? KLB yang dipercepat Pak. Tanggal yang ditetapkan oleh FIFA itu PSSI sudah tidak bisa mundur, harus diselenggarakan tanggal 16 Februari. Cuman tahapannya ini harus juga dipersiapkan sesuai dengan tatanan statuta. Biasanya itu kan dibentuk dulu tim pemilihan calon kandidat ketua maupun exco. Itu kalau statutanya itu 3 bulan sebelum pemilihan. Jadi kalau Februari itu akan itu panitia pemilih. Baik. Nanti kita coba perbaiki dulu hubungan audio kita dengan Pak Jamal. Mungkin saya ke Pak Akmal terlebih dahulu sebagai anggota TGPF Kanjuruhan. Mas Akmal, itu karena sudah ketentuan itu. Cuman ini kan agak sedikit. Baik. Pak Jamal, nanti saya kembali ke Anda. Saya ke Mas Akmal terlebih dahulu. Mas Akmal, kita tahu bahwa KLB dipercepat tadi dari Maret menjadi Februari. Tanggapan Anda, Mas Akmal? Ya, ini merupakan bukti bahwa FIFA sejatinya memang ingin melakukan apa yang sudah disepakati dengan Presiden. Salah satu poin yang disepakati adalah meninjau ulang pemangku kepentingan sepak bola nasional, dalam hari ini pengurus PSSI. Kemudian ketika PSSI menyampaikan surat untuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa pada 18 Maret, FIFA menjawab justru lebih cepat pada 16 Februari. Artinya apa yang dilakukan oleh FIFA ini menggambarkan bahwa sejatinya memang ada kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan pemilihan ulang ketua umum pengurus PSSI, baik ketua umum, wakil ketua umum maupun exco PSSI nantinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah kemudian KLB ini sesuai dengan harapan yang kita inginkan atau
masih merupakan bagian dari strategi pengurus PSSI untuk mengamankan jabatan yang ada saat ini. Nah, ini yang masih perlu dipertanyakan dan sejatinya ini harusnya memang ada pengurus PSSI yang ikut diskusi pada sore hari ini sehingga kita bisa mendapatkan jawaban. Bagaimana status para exco yang sekarang ada? Apakah mereka masih bisa mencalonkan diri atau mereka dengan sendirinya gugur? Artinya memang mundur dari jabatannya setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pengurus PSSI dan memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh baru untuk jadi pengurus PSSI ke depannya. Oke. Mas Akmal, bahwa tadi Anda menyebutkan KLB ini harusnya sesuai harapan, bukan cuma strategi baru para petinggi PSSI. Berarti dengan kata lain, KLB ini harus muaranya nanti mundurnya baik itu ketua umum dan exco dan orang-orang yang memang selama ini ada di pucuk pimpinan, seperti itu? Ya, yang kalau rekomendasi TGIPF kan pengurus PSSI saat ini, exco PSSI yang ada 15 orang saat ini diminta untuk melakukan pertanggungjawaban moral dengan mundur sebagai pengurus PSSI. Tapi keinginan untuk mundur itu kan, rekomendasi mundur itu tidak dipenuhi oleh pengurus PSSI, mereka melompat langsung ke Kongres luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah di Kongres luar biasa ini pengurus PSSI akan mencalonkan diri lagi atau mereka mengantarkan KLB ini untuk pengurus baru? Ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab. Yang kedua, bahwa sejatinya jangan sampai KLB yang mau digelar ini sebagai alat negosiasi pengurus PSSI agar kompetisi segera digelar. Karena problemnya berbeda. KLB ini kan cuma satu dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGIPF. Jadi jangan kemudian KLB ini jadi alat negosiasi bahwa membuktikan PSSI sudah menjalankan rekomendasi TGIPF. Satu pun dari rekomendasi TGIPF sejauh ini belum dijalankan, termasuk KLB. KLB ini kan baru niat dan belum akan dijalankan. Bahkan kalau kemudian dijalankan berdasarkan surat terakhir FIFA itu baru 16 Februari. Nah, bagaimana rekomendasi-rekomendasi lainnya? Apakah sudah dijalankan oleh PSSI atau tidak? Karena dari awal PSSI tidak berkenan atau tidak ingin menjalankan rekomendasi TGIPF. Sejauh ini rekomendasi seperti apa, Mas Akmal, yang sudah tadi di-announce ke PSSI dan sudah dijalankan ataupun tidak dijalankan? Rekomendasi seperti apa? Ya, ada 12 rekomendasi. Salah satunya misalnya revisi statuta PSSI. Ini kan juga belum dijalankan. Apakah ini akan masuk dalam agenda Kongres luar biasa atau tidak? Karena banyak hal-hal yang di statuta PSSI memang harus direvisi. Salah satunya misalnya jangan sampai kemudian PSSI ini menjadi gurita tirani kelompok tertentu untuk mengurus PSSI sehingga menafikan atau menutup pintu untuk generasi-generasi baru. Salah satunya misalnya syarat tentang 5 tahun berturut-turut aktif di sepak bola dalam lingkup PSSI. Ini perlu direvisi. Begitu juga revisi soal syarat usia yang harus maksimal minimal 30 tahun. Apa esensi minimal 30 tahun ini kan juga perlu direvisi ulang. Itu yang kedua, yang perlu diperhatikan juga dalam Kongres PSSI. Kongres luar biasa PSSI ke depan adalah bagaimana pengurus-pengurus yang ada saat ini, karena ada di statuta PSSI misalnya mereka yang sudah lebih dari 2 periode menjabat itu tidak boleh lagi. Sebagai contoh misalnya ya, Iwan Budianto itu sudah berapa generasi menjabat sebagai exco PSSI, artinya tidak boleh lagi. Nah, ini bagaimana aturan-aturan yang dijalankan ini harus disosialisasikan benar-benar kepada seluruh masyarakat. Berarti Mas Akmal, dengan kata lain, selain tadi menuntut mundur ya, rekomendasi terkait bagaimana rules dari foundation dari PSSI itu sendiri harus diperbaiki. Karena kalau kita lihat beberapa aturan yang memang tadi membuat ya orang-orang itu saja yang ada di sana, ya Mas Akmal ya. Regenerasi. Betul, yang paling penting adalah yang penting bahwa KLB ini bukan berarti menutup kasus Kanjuruhan. KLB kan bagian dari salah satu rekomendasi. Kasus Kanjuruhan harus tetap diusut tuntas sehingga semua yang terlibat dan terkena kasus pidana harus dipidanakan. Sejauh ini baru 6 gitu kan. Artinya penyidik harus lebih aktif lagi untuk melakukan penyelidikan sehingga kemudian muncul tersangka-tersangka baru. Baik Mas Akmal, saya coba kembali tersambung dengan Pak Jamal. Pak Jamal. Ya, Pak Jamal, tadi di awal kita belum dapat poin secara jelas. Anda menyebutkan bahwa tadi KLB memang dipercepat, harusnya ada tahapan seperti itu 3 bulan sebelum itu dibentuk tim persiapan untuk KLB. Apakah dengan dipercepatnya KLB ini, tentunya ini waktunya mepet sekali, apakah ini solusi yang baik?
begini, Ah. KLB merupakan jalan keluar. Baik. Tuntutan masyarakat, ya toh. Tapi tahapan jangan sampai itu tidak dilalui. Karena kalau itu tidak dilalui, maka tidak ada gunanya statuta yang dibuat oleh PSSI. Termasuk statuta yang dibuat oleh PSSI yang sudah direkomendasi oleh FIFA. Oke. Nah, jadi kalau tahapan itu dilalui seperti yang dikatakan Ahmad tadi, harus ada sosialisasi. Siapa lagi yang masih boleh menyalonkan diri? Begitu. Oke, tahapan saya dengar juga di Januari, sementara KLB di Februari. Anda menyebutkan di awal harusnya 3 bulan sebelum KLB. Bagaimana ini? Ya, paling tidak November ini dia sudah menata rapi secara administrasi. Desember dia memanggil, dia mengundang siapa-siapa yang berminat untuk menjadi exco dan menjadi pengurus PSSI ke depan. Begitu. Baik, kalau tadi kita lihat KLB ini salah satu memang rekomendasi atau bagaimana ya pertanggungjawaban PSSI terhadap banyak sekali masalah termasuk kanjuruhan. Anda menilai bahwa apakah nanti KLB harus muaranya rame-rame mundur atau memang ya tadi yang ditakutkan ada beberapa orang ya ini hanya bentuk negosiasi sebenarnya? Bukan, jadi begini, Aha. justru kalau tahapan itu dipersiapkan dengan baik, di situ nanti bisa kelihatan mana pengurus yang betul-betul mau membuat PSSI ini lebih baik, atau memang dia memang harusnya sudah tidak perlu lagi. Seperti yang disebutkan oleh Pak Akmal tadi, kita nanti bisa lihat loh, orang ini mesti mau muncul lagi, berarti kalau ini KLB dibuat satu loncatan. Tinggal kita yang ngomong nanti, gitu loh. Dan panitia itu dipilih. Orang-orang yang betul-betul netral. Baik. Berarti Pak Jamal dengan kata lain harusnya ya ini November sudah bergerak di bulan ini ya. Tidak menunggu Januari dong. Bulan ini sudah harus mempersiapkan waktu. Desember itu sudah menerima pendaftaran siapa-siapa orang yang akan menjadi kandidat. Baik itu ketua umum maupun exco. Nanti di situ kelihatan ketua umumnya siapa. Apakah ini orang titipan atau memang orang yang ingin melakukan perbuatan untuk perombakan PSSI ke depan lebih baik? Kita tahu. Baik. Kita orang bola, kita pasti tahu. Jadi dengan kata lain kalau proses persiapan, tahapan persiapan ini cacat, ya pasti akan berpengaruh dengan hasil KLB yang tidak memuaskan nantinya. Iya, Akmal itu tahu semua itu. Kalau nanti itu kandidatnya, oh ini orang titipan, oh ini cuma ganti baju, oh ini cuma ganti boneka. Tahu nanti. Kita tidak mau itu yang terjadi. Bahwa proses KLB ini betul-betul melewati proses kandidat yang terseleksi. Nah, di situ nanti kita lihat, gitu, rekam jejak digitalnya para personal yang akan mendaftar. Baik. Mana lu sudah berapa kali, lu cuma ngaco-ngaco aja, kok masih masuk lagi, berarti lu KLB ini batu loncatan dong. Pak Jamal, sabar. Tapi saya suka, itu semangat perbaikan ya Pak Jamal, bahwa kita harus mengawal semua proses ini agar KLB nanti pun maksimal. Saya kembali ke Mas Akmal. Iya, silakan, tambahan. Silakan. Saya kasih tahu, tidak semua yang ada di exco yang sekarang itu juga jelek. Baik. Ada yang baik, tapi ketiban campur. Karena ini dia berkumpul dengan orang yang kurang baik, akhirnya ketiban kita tidak baik. Seperti kata pepatah, ayat rusak, ayat satu titik inilah, rusak susu sembelana, kan begitu. Saya kembali ke Mas Akmal, bahwa tadi Pak Jamal menekankan bahwa persiapan ini harus matang. Sementara kan kita tahu ada di statuta harus 3 bulan sebelumnya. Bagaimana Anda menilai pre-event menuju KLB ini yang memang sangat mepet seperti itu, Mas Akmal? Ya, mulai saat ini Sekjen harus bekerja ya, bekerja mensosialisasikan seluruh aspek yang diinginkan atau yang disarankan oleh FIFA. Seperti disebutkan dalam surat misalnya, bahwa tanggal 14 Januari harus segera digelar misalnya kongres biasa untuk menetapkan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Nah, dari sekarang sudah kemudian dibuka peluang-peluang mereka-mereka yang independen, yang netral, dan dianggap mumpuni untuk menjadi komite pemilihan dan komite banding pemilihan, agar kemudian terseleksi oleh masyarakat secara umum. Ini kan pemilihan yang sangat demokratik, jangan sampai kemudian dirahasiakan, tapi orangnya sudah ditentukan oleh para pengurus PSSI saat ini yang dalam tujuan utamanya adalah untuk melanggengkan kekuasaan yang ada. Itu kan bahaya seperti kata Pak Jamal. Jangan sampai kemudian PSSI itu hanya berganti pucuk pimpinan, tetapi pola pikir dan juga
cara-cara kepengurusannya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kan sangat tidak akan mengubah apa-apa untuk sepak bola kita. Karena semangat kita yang ingin kita rubah tuh jiwanya ya, soul-nya. Betul. Jadi bukan hanya jubahnya gitu. Tapi kita takutkan tadi, takutnya pakaian doang yang ganti, tapi dalamnya sama. Seperti kita akan jeda dulu, Mas Akmal dan Pak Jamal. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.